Perempuan ini benar adalah ibu kandungnya Kayla. Dan dia baru keluar dari penjara, Pak. Penjara? Jadi dia mantan narapidana gitu? Pak, saya bisa jelasin, Pak. Saya masuk penjara untuk menggantikan Rangga. Bohong! Saya kesini cuma pengen ketemu sama anak saya, Pak. Anak yang sudah lahir dari rahim saya. Anak yang sudah dipisahkan dari pelukan saya selama bertahun-tahun, Pak. Saya makin nggak ngerti nih. Anak maksud kamu siapa? Kayla. Dokter! Dokter! Dokter, kamu di mana, dokter? Ini salah aku, Dirga. Aku yang udah ngebuat Romeo untuk datang ke sini. Karena dia mau nebus semua kesalahannya. Karena dia mau minta maaf sama aku. Karena dia udah gak tahu lagi gimana cara dia untuk minta maaf. Coba aja kalau misalkan aku gak marah. Coba aja kalau misalkan aku gak cuek. Mungkin juga gak akan kayak gini. Mungkin gak harus seperti ini caranya. Yasmin, aku mohon banget sama kamu. Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri kayak gini. Kalau kita lanjutin pencarian dalam kondisi kamu kayak gini, semuanya juga akan jadi percuma. Aku harus cari Romeo. Di satu sisi aku juga khawatir sama kondisi kamu. Kalau kamu sampai sakit, kamu juga nggak akan bisa bantu lagi untuk cari Romeo. Ingat ya, Yasmin. Romeo pasti nggak mau kalau kamu sakit. Romeo akan sedih. Dia itu sayang banget sama kamu, Yasmin. Hei, Ma. Kenapa Mama diam aja? Kamu nggak dengar? Jelasin semuanya, Ma. Pak, perempuan ini benar adalah ibu kandungnya Kayla. Dan dia baru keluar dari penjara, Pak. Penjara? Jadi dia mantan narapidana gitu? Pak, saya bisa jelasin, Pak. Saya masuk penjara untuk menggantikan Rangga. Bohong! Dan Bu Ajeng janji sama saya, kalau saya keluar dari penjara nanti saya akan dinikahkan sama Rangga, Pak. Dan Bu Ajeng juga janji, kalau saya masuk penjara, dia akan merawat Kayla, Pak. Tapi saya juga heran, kenapa ya Anda bisa lupa sama janji Anda sendiri? Pak, saya adalah tumbal yang dikorbankan oleh Bu Ajeng untuk melindungi Rangga, Pak. Saya tumbal, Pak. Kamu tetap masih bisa hidup mewah dan senang. Asalkan bayarannya adalah kamu harus mengaku bahwa kamu adalah yang nabrak. Saya juga punya syarat. Setelah saya keluar dari penjara nanti, pernikahan saya dengan Rangga harus tetap terjadi. Dan anak kami harus kalian rawat dan menjadi pewaris Cakra Dinata.
Gimana? Setuju dengan syaratnya? Oke, Dil. Saya setuju. Siapa sebenarnya yang menyetir mobil itu hingga terjadi kecelakaan dan menghilangkan nyawa seseorang? Pak. Saya yang nyetir, Pak. Saya yang lalai hingga menabrak seseorang dan menyebabkan meninggal dunia, Pak. Apakah Anda tahu kalau ancaman hukuman atas kasus ini bisa divonis hingga 7 tahun penjara? Iya, Pak, saya tahu. Dan saya akan menjalankan semua konsekuensinya, Pak. Tapi kenyataannya, Bu Ajeng malah ingkar janji. Saya lebih lama mendekam di dalam penjara. Bu, harusnya Anda tidak ingkar janji dengan janji yang Anda buat sendiri, Bu. Saya tidak pernah janji apapun sama kamu. Saya punya buktinya, Bu. Kayla sudah saya rawat dengan baik. Papa lihat sendiri kan? Tapi kalau menikahkan Rangga dengan perempuan ini, itu cuma mimpi. Itu mimpi kamu ketinggian. Ingat, kamu sama Rangga itu cuma cinta satu malam. Jadi gak mungkin saya menikahkan anak saya dengan kamu. Dan satu hal lagi, anak saya nabrak itu gara-gara kamu. Enggak, Pak, enggak gitu ceritanya. Memang begitu ceritanya. Ngaku aja kamu tuh. Begitu ceritanya. Cukup! Kamu harus bicara dengan saya. Sekarang. Mama harus ikut. Aku mau ngomong sama dia berdua. Kamu gak perlu ikut. Pak, Mama harus tahu apa yang Papa bicarakan dengan perempuan ini. Mama harus tahu, Pak. Kamu ngerti kan yang aku omongin? Aku cuma mau bicara sama dia 4 mata. Ayo. Aduh gawat nih. Kalau sampai wanita licik itu ngomong macem-macem sama Papa. Aduh ini gak bisa dibiarkan. Gimana ya? Kenapa sih wanita ular itu malah ketemu sama Papa? Kok bisa sih? Jadi selama ini kamu udah tahu siapa saya. Enggak, Pak. Saya belum tahu, saya baru tahu semuanya hari ini, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya cuma mau berada di sisi anak saya, Pak. Nina, nggak begini caranya kamu jelasin sama saya. Berdiri sekarang. Enggak, Pak. Saya nggak tahu lagi harus kayak gimana, Pak. Pokoknya saya mau berada di sisi anak saya, Pak. Pak, bahkan saya rela jadi babysitternya Kayla, Pak. Dari awal saya melahirkan Kayla, saya nggak pernah ada di sisinya Kayla, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Saya mohon izinkan saya berada di sisinya Kayla, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Saya kangen sama anak saya, Pak. Bapak bisa merasakan nggak betapa menderitanya saya selama saya di penjara? Pak, saya hanya seorang ibu yang merindukan memeluk anak saya sendiri, Pak. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Kondisi Bapak gimana? Baik-baik aja kan? Ya, alhamdulillah saya udah jauh lebih baik.
Kamu siapa ya? Saya nolongin Bapak pas Bapak tadi pingsan. Saya juga yang bawa Bapak ke sini. Emang kalau saya boleh tahu Bapak mau pergi naik apa ya Pak ke kantornya?